Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Seali Masa, yang kami hormati Ibu Dosen Pembimbing Ibu Nurliana Ditonga SHM, yang kami hormati masyarakat Desa Seali Masa. Beradanya kami di sini, kami akan melakukan pengabdian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di aula Desa Seali Masa ini. Salawat berangkaikan salam, tak lupa pula juga kita hadiahkan kepada roh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semua kita di hari akhir kelak mendapat dan diakuinya sebagai umatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Desa Seali Masa dan juga yang saya hormati Ibu Nurliana Ditonga SHM selaku dosen pembimbing, dan juga yang saya banggakan kawan-kawan teman satu kuliah saya yang hari ini sedang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan tema perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Nah, tak lupa juga mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan waktu, dan juga mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi salah satu umat yang mendapat syafaat beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa dan juga jajaran yang hari ini telah menerima kami dengan baik dan menyediakan tempat aula sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kami di sini dengan lancar, dan semoga kegiatan kami hari ini terus berjalan dengan lancar sampai akhir kegiatan nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada antusias masyarakat juga telah dapat berhadir, karena kalau nggak ada masyarakat kegiatan kami ini nggak afdal jadinya. Maka dari itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu masyarakat terkhusus Desa Seali Masa. Semoga Bapak Ibu diberikan kelancaran dan juga kesehatan setelah berpulang dari kantor. Terima kasih. Ada tema pengabdian kami pada hari ini dari Universitas Asahan adalah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga itu adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga itu adalah yang pertama adalah ayah atau suami, yang kedua adalah ibu atau istri, yang ketiga adalah anak, kemudian yang keempat adalah orang yang berada di dalam ruang lingkup keluarga, misalnya pembantu rumah tangga yang tinggal dan berada di rumah tangga tersebut. Kemudian ada jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu adalah yang pertama kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu adalah kekerasan yang dilakukan langsung berhubungan dengan fisik. Contoh misalnya memukul atau menangkap. Kemudian yang kedua adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis itu adalah kekerasan yang berhubungan dengan batin atau rasa atau nilai perasaan dari seseorang. Contoh misalnya menghina atau menjelek-jelekkan orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu adalah kekerasan atau paksaan dalam hubungan seksual di dalam rumah tangga. Contoh misalnya suami memaksa berhubungan seksual dengan istri atau sebaliknya. Yang keempat adalah penelantaran dalam rumah tangga. Penelantaran dalam rumah tangga ini termasuk adalah kekerasan ekonomi. Contoh misalnya suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa KDRT itu adalah perbuatan yang menyebabkan kekerasan fisik, psikologi, dan juga penelantaran rumah tangga juga termasuk dalam KDRT. Bahkan ancaman sendiri pun itu termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau Bapak Ibu ada diancam dalam satu atap, dalam satu anggota atap itu berarti itu termasuk dengan kekerasan. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang penghapusan KDRT menyatakan perlindungan hak-hak
korban sebagaimana diatur dalam pasal 10, korban berhak mendapatkan satu perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, pengadilan, kejaksaan, lembaga sosial, advokat atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Ingin menyampaikan sedikit maafnya dari anak didik saya menyampaikan materi tadi. Ada yang gugup, ada yang gemetaran, tapi sebenarnya Pandang guru purba, saya mau menanyakan gini, misalnya ada pencuri di ladang saya yang mendapatkan pencuri itu. Ketika saya melapor, kan saksi ditanya, itu gimana Bu? Saya mendatangkan saksi, karena saksi nggak ada, saya aja dengan si pencuri. Demikianlah pertanyaan saya Bu.